Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga channel ini berkembang dan bisa memberikan manfaat serta pelajaran bagi kehidupan kita semua. Saya doakan kalian semua sehat, panjang umur, dan diberikan harta yang melimpah dan berkah. Gubuk reot itu berdiri di tengah hutan, tersembunyi di antara pepohonan tinggi yang merapat dan rimbun. Di dalamnya, seorang kakek tua duduk termenung. Matanya yang sayu menatap ke kejauhan, seolah mencari-cari sesuatu yang telah lama hilang. Udara hutan yang dingin dan lembab menembus hingga ke tulang, mengusik tubuhnya yang semakin ringkih. Kakek itu teringat akan hari-hari yang dulu, saat ia masih bersama keluarganya, dan tawa cucunya yang dulu pernah menghangatkan hatinya. Kini, semua itu terasa seperti bayangan jauh, yang perlahan memudar seiring waktu. Setiap pagi, kakek bangun dari tidurnya dengan rasa letih yang tak pernah hilang. Gubuk kecil itu memang memberinya perlindungan dari angin malam, tapi tidak dari dingin yang menusuk. Dengan tubuh tertatih, ia berjalan keluar, menghirup udara hutan yang lembab. Di sekitarnya, suara kicauan burung dan desiran angin di antara pepohonan adalah satu-satunya yang menemaninya, satu-satunya penghibur dalam kesepiannya. Ia berusaha menenangkan dirinya, mencoba menerima nasib yang telah digariskan. Namun, ada saat-saat di mana hatinya terasa begitu kosong, dan kesepian menjadi terlalu berat untuk ditanggung. Hari demi hari, kakek menjelajahi hutan, mencari buah-buahan dan akar-akaran yang bisa ia makan. Kadang, ia menemukan jamur atau dedaunan yang cukup untuk mengisi perutnya. Tetapi, sebagian besar waktunya dihabiskan dengan berjalan sendirian, menelusuri jalan setapak kecil yang sudah mulai ia hafal di luar kepala. Langkahnya lamban, sesekali berhenti untuk menarik napas panjang. Setiap langkah terasa begitu berat, dan di setiap hentakan kaki, ia merasa seolah-olah beban hidupnya semakin menekan. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam di balik pepohonan dan hutan diselimuti bayangan temaram, kakek merasakan sesuatu yang berbeda. Hatinya mendadak terasa tak tenang, seolah-olah ada yang memanggil dari kejauhan. Ia mengikuti perasaannya itu, melangkah lebih dalam ke hutan yang gelap dan sunyi. Semakin ia melangkah, semakin kuat pula perasaan itu. Hingga akhirnya, di tengah semak-semak yang lebat, ia mendengar suara lemah, suara yang nyaris tak terdengar di antara rintik hujan yang mulai turun. Di balik sebatang pohon besar, terbaring seekor anak harimau putih yang tubuhnya berlumur lumpur dan basah kuyup. Kakek itu terpaku, matanya tertuju pada makhluk kecil yang tampak begitu rapuh dan terluka. Anak harimau itu bergetar, mungkin karena dingin, mungkin juga karena ketakutan. Tubuhnya yang kurus tampak lemah dan lunglai, dengan nafas yang terengah-engah. Kakek berjongkok perlahan, mencoba mendekati tanpa membuat suara. Ia tahu, harimau adalah hewan buas, tetapi bayi harimau ini berbeda. Ia hanya seekor anak kecil yang terlantar, sama seperti dirinya. Kakek mendekatkan tangannya, perlahan-lahan menyentuh bulu halus yang menempel pada tubuh anak harimau itu. "Tenanglah, nak," bisiknya dengan suara yang begitu lembut. Ia menyadari betapa lemahnya hewan kecil ini. Di matanya, ia bisa melihat ketakutan dan kesedihan yang mendalam. Ia bertanya-tanya, di mana induk hewan ini, mengapa ia dibiarkan sendirian di hutan yang begitu luas dan kejam. Naluri kakek sebagai seorang yang dulu pernah merawat cucunya muncul. Ia merasa perlu melindungi bayi harimau ini, apapun risikonya. Tanpa berpikir panjang, kakek menggendong tubuh kecil yang lemah itu dengan hati-hati. Harimau itu mengeluarkan suara pelan, seolah protes, tapi tak cukup kuat untuk menolak. Perlahan-lahan, kakek membawa anak harimau itu kembali ke gubuknya. Setiap langkahnya terasa semakin berat, bukan hanya karena tubuh harimau yang ia gendong, tapi juga karena kesadarannya bahwa ia kini memiliki tanggung jawab baru. Ia tidak lagi sendirian, dan di hatinya, ia merasakan percikan harapan yang sudah lama hilang. Sesampainya di gubuk, kakek menidurkan anak harimau itu di atas kain tua yang ia gunakan sebagai alas tidur. Ia segera mencari bahan makanan yang bisa ia berikan, meskipun hanya secuil buah atau akar-akaran yang bisa ia kunyah lembut untuk diberi pada harimau kecil itu. Bayi harimau itu tampak lelah dan ketakutan,
Tapi sedikit demi sedikit mulai tenang ketika kakek menyentuh tubuhnya dengan penuh kasih sayang. Hatinya merasa lega saat melihat hewan itu tertidur. Nafasnya kembali stabil, seolah merasa aman di dekat kakek. Malam itu, kakek tidur di samping harimau kecil itu. Mereka berdua berbagi kehangatan dalam kesunyian hutan yang pekat. Dalam tidur, kakek merenungkan hidupnya yang kini berubah. Ia tak lagi hanya seorang kakek tua yang dibuang, tetapi seorang ayah bagi makhluk yang tak berdaya ini. Di balik kesepian dan penderitaan yang ia alami, kakek menemukan alasan baru untuk hidup, untuk bertahan, demi harimau kecil yang kini ia anggap sebagai anaknya sendiri. Keesokan paginya, ketika sinar matahari pertama menembus celah-celah dinding gubuk, kakek terbangun dan mendapati anak harimau itu menatapnya dengan mata bulat yang besar. Dalam tatapan itu, kakek melihat rasa terima kasih yang tak terucapkan. Ada kesadaran bahwa makhluk kecil ini kini bergantung padanya, bahwa hidup mereka telah terhubung dalam ikatan tak kasat mata yang begitu kuat. Kakek tersenyum, mengusap kepala harimau kecil itu dengan lembut. "Mulai hari ini, kau adalah keluargaku," ujarnya lirih. Hari-hari berikutnya, kakek dan harimau kecil itu menjalani kehidupan bersama. Mereka berbagi setiap langkah, setiap tawa, dan setiap kesedihan. Harimau kecil itu mengikutinya kemanapun ia pergi, bahkan ketika kakek mencari buah di dalam hutan. Meskipun masih lemah, harimau itu menunjukkan semangat yang besar, seolah tahu bahwa kini ia memiliki seseorang yang akan melindungi dan merawatnya. Ketika malam tiba, mereka tidur berdekatan, berbagi kehangatan tubuh yang bisa melawan dinginnya malam. Kakek seringkali terbangun di tengah malam, hanya untuk memastikan bahwa harimau kecil itu baik-baik saja. Ia tak ingin kehilangan hewan yang telah memberinya harapan baru. Baginya, harimau kecil itu bukan sekadar hewan peliharaan, melainkan keluarga, darah daging yang ia sayangi melebihi dirinya sendiri. Di sela-sela waktu, kakek sering mengajaknya berbicara. "Dulu, aku punya anak-anak, cucu-cucu. Tapi kini hanya kamu yang ada di sini, temani aku," katanya lembut. Harimau kecil itu tak bisa mengerti kata-kata kakek, namun seolah memahami perasaan yang disampaikan. Setiap kali kakek berbicara, hewan itu menatapnya dalam-dalam, seakan mendengar dengan penuh perhatian. Dalam keheningan hutan, mereka saling memahami, tanpa perlu kata-kata panjang yang rumit. Lambat laun, harimau kecil itu tumbuh. Tubuhnya yang dulu lemah dan rapuh kini mulai menunjukkan kekuatan. Setiap pagi, ia mendampingi kakek menjelajahi hutan, mencari buah-buahan dan akar-akaran. Mereka berjalan berdampingan, saling melengkapi. Bagi kakek, harimau kecil itu adalah alasan untuk terus bertahan. Sementara bagi harimau, kakek adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki di dunia yang penuh bahaya ini. Di suatu sore yang damai, ketika matahari mulai turun dan angin berhembus lembut di antara pepohonan, kakek dan harimau kecil itu duduk berdua di depan gubuk, menikmati ketenangan alam. Mata kakek menatap jauh ke depan, ke masa depan yang penuh ketidakpastian. Tapi kini, ia merasa tidak lagi takut. Selama harimau kecil ini berada di sisinya, ia tahu bahwa hidupnya memiliki makna, bahwa ia tidak lagi sendiri dalam menghadapi kerasnya dunia. Di dalam hatinya, kakek bersumpah bahwa ia akan melindungi harimau ini dengan segenap jiwanya. Tak peduli apapun yang akan terjadi, ia akan selalu ada untuk harimau putih kecil yang telah mengubah hidupnya. Mereka adalah dua jiwa yang terbuang, namun menemukan makna hidup dalam kasih sayang satu sama lain. Waktu berlalu dengan cepat di tengah hutan, musim berganti tanpa terasa, dan bayi harimau putih yang dulu lemah kini tumbuh menjadi sosok yang gagah. Setiap hari, ia menemani kakek dalam perjalanan panjang di hutan, menyusuri pepohonan rindang dan menapaki jalan-jalan setapak yang penuh dedaunan. Kakek menamainya Singa, nama yang ia pilih karena merasa ada jiwa pemberani dalam diri hewan itu. Singa tumbuh dengan tubuh yang kokoh, kaki yang kuat, dan mata yang penuh ketajaman. Namun, dalam sorot mata yang tajam itu, ada kelembutan dan kepatuhan pada satu-satunya manusia yang ia kenal dan cintai. Setiap pagi, mereka berdua keluar dari gubuk dengan semangat baru. Kakek berjalan perlahan dengan tongkat kayu yang ia temukan di hutan, sedangkan Singa berjalan dengan lincah di sampingnya, kadang berlari mendahului,
kemudian kembali lagi ke sisi kakek seolah memastikan kakek baik-baik saja. Di mata singa, kakek adalah segalanya, sumber kehangatan dan kasih sayang yang ia rindukan sejak hari pertama mereka bertemu. Mereka tak pernah saling jauh. Ada ikatan yang kuat, seakan keduanya tak bisa hidup satu tanpa yang lain. Kakek dan singa memiliki ritual mereka sendiri. Setiap pagi, kakek akan mengelus kepala singa, memberi tepukan pelan di tubuhnya yang besar, lalu mengajak singa ke pohon-pohon yang berbuah. Kakek akan memetik buah-buahan yang bisa ia jangkau, sementara singa dengan kelincahannya melompat untuk mengambil buah yang lebih tinggi. Mereka bekerja sama, seperti dua sahabat yang saling memahami kebutuhan satu sama lain. Saat buah-buahan sudah terkumpul dalam anyaman daun yang dibuat kakek, mereka duduk berdua di bawah pohon besar dan berbagi makanan itu. Kakek memakan sebagian, dan sisanya ia berikan kepada singa. Di tengah kesederhanaan itu, kakek merasakan kebahagiaan yang sulit diungkapkan. Meski ia hidup di hutan yang sunyi, jauh dari peradaban, ia tak lagi merasakan kesepian. Setiap kali ia menatap mata singa, ia merasa bahwa ia tidak pernah sendiri. Ada kehangatan yang tak bisa ia dapatkan dari manapun, hanya dari hewan yang kini ia anggap sebagai anaknya sendiri. Kakek sering terdiam, merasakan betapa beruntungnya ia karena bisa merasakan kasih sayang yang murni tanpa syarat dari makhluk buas yang kini sepenuhnya jinak di sisinya. Malam hari di hutan selalu menjadi momen istimewa bagi mereka. Setelah seharian berkeliling dan mencari makanan, mereka kembali ke gubuk reot itu. Kakek akan menyiapkan tempat tidur sederhana dari daun-daunan kering yang ia kumpulkan, sementara singa berbaring di dekatnya, matanya yang tajam memperhatikan kegelapan di sekitar mereka, seolah menjadi penjaga setia yang melindungi kakek dari segala ancaman yang mungkin datang. Dalam kesunyian malam, mereka seringkali saling menatap dalam diam, seolah-olah keduanya sudah memahami isi hati masing-masing tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Pada malam yang lain, ketika bulan purnama bersinar terang, kakek mengajak singa keluar dari gubuk untuk menikmati sinar bulan. Cahaya keperakan itu menerangi wajah kakek yang keriput dan tubuh singa yang besar dan berotot. Mereka duduk di atas hamparan rumput yang dingin, dikelilingi oleh suara jangkrik dan hembusan angin malam. Dalam momen itu, kakek merasa ada keajaiban yang menyelimuti mereka. "Kita adalah dua jiwa yang tersesat di dunia ini," bisik kakek sambil menatap langit yang luas. "Tetapi selama kau ada di sisiku, aku tahu bahwa aku tidak akan pernah merasa sendirian." Singa merespons dengan mendekatkan kepalanya ke bahu kakek, memberinya sentuhan lembut seolah memahami setiap kata yang diucapkan manusia tua itu. Bagi kakek, singa bukan hanya sahabat atau pendamping. Ia adalah anak, keluarga, dan satu-satunya alasan untuk terus hidup. Dan bagi singa, kakek adalah satu-satunya makhluk yang memberinya kehangatan dan kasih sayang, menggantikan sosok induk yang tak pernah lagi ia temui. Mereka saling mengisi, saling memberi kekuatan di tengah hutan yang penuh misteri dan bahaya. Suatu hari, ketika mereka sedang mencari buah di tepi hutan, kakek tersandung akar pohon yang menjalar. Tubuhnya jatuh ke tanah, dan tongkatnya terlempar jauh. Singa yang melihat kejadian itu segera berlari ke arah kakek, berusaha membantunya berdiri. Kakek tersenyum, meski tubuhnya terasa sakit. Ia menyadari bahwa singa telah tumbuh menjadi harimau yang kuat dan tangguh. Tetapi yang lebih penting, ia memiliki hati yang lembut dan peduli pada dirinya. Kakek mengusap kepala singa dengan penuh kasih, dan hewan itu mendekatkan tubuhnya, membantu kakek berdiri dengan bersandar padanya. Mereka melanjutkan perjalanan dengan hati-hati, menunjukkan betapa dalamnya ikatan mereka. Kakek mulai mengajari singa banyak hal, seperti cara mencari buah atau melacak jejak binatang. Meski singa adalah hewan yang cerdas dan cepat belajar, kakek tahu bahwa takdir harimau ini berbeda dari hewan lain. Singa tak lagi hidup sendirian di hutan. Ia memiliki kehidupan yang jauh dari kebiasaan harimau liar. Setiap pelajaran yang diajarkan kakek adalah cara untuk membantu mereka bertahan hidup bersama. Kakek merasa perlu untuk mempersiapkan singa menghadapi bahaya, meskipun ia berharap hari-hari mereka di hutan tetap damai. Di suatu sore yang indah, kakek mengajak singa berjalan-jalan lebih jauh dari biasanya, menyusuri lembah kecil di sisi lain hutan yang belum pernah mereka jelajahi. Di sana, mereka menemukan aliran sungai jernih yang mengalir pelan di antara bebatuan.
Kakek duduk di tepi sungai, membiarkan kakinya menyentuh air dingin itu, sementara singa bermain-main di air, menggoyangkan ekornya dan melompat-lompat dengan lincah. Melihat singa yang begitu bebas dan bahagia, kakek merasa seolah-olah waktu kembali ke masa mudanya, ketika ia masih memiliki kekuatan untuk berlari dan melompat. Kebahagiaan singa adalah kebahagiaannya juga. Dalam perjalanannya kembali ke gubuk, mereka melewati pohon-pohon besar yang menjulang tinggi, seperti raksasa yang mengawasi mereka. Kakek merasakan bahwa hutan ini bukan sekadar tempat tinggal bagi mereka. Ini adalah rumah yang memberi mereka perlindungan dan kebahagiaan. Ia menatap sekeliling, mencoba merekam setiap sudut hutan yang telah menjadi saksi dari perjalanan hidupnya bersama singa. Meskipun hidup mereka sederhana, kakek tak pernah merasa kekurangan, karena ia tahu bahwa kebahagiaan sejati terletak pada kebersamaan dan cinta yang tulus. Di malam yang hening, kakek seringkali duduk di depan gubuk sambil merenung. Ia tahu bahwa hidupnya tak akan selamanya seperti ini, bahwa waktu yang ia miliki bersama singa mungkin tak akan panjang. Namun, setiap kali pikiran itu muncul, ia melihat ke arah singa yang tertidur damai di sampingnya. Tubuhnya yang besar dan kuat melindungi kakek dari rasa takut yang kadang menyelinap. Kakek menarik napas panjang, berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menjaga singa selama ia masih bernapas, bahwa ia akan memberikan segala yang ia bisa agar harimau itu hidup dalam damai. Malam itu, saat mereka berbaring berdampingan, kakek berbicara pada singa dengan suara pelan, seolah berbisik pada dirinya sendiri. "Jika suatu hari aku tidak ada, ingatlah bahwa kau adalah bagian dari hatiku," katanya dengan lembut. Singa menggeliat, mengeluarkan suara pelan, seolah-olah memahami setiap kata yang kakek ucapkan. Mereka terdiam, membiarkan keheningan malam menyelimuti mereka, dan dalam kesunyian itu, mereka berbagi perasaan yang begitu dalam, perasaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hari-hari berlalu, dan kehidupan kakek dan singa terus berlanjut dengan kedamaian yang mereka bangun bersama. Mereka adalah dua jiwa yang terhubung oleh takdir, dua makhluk yang saling melengkapi di tengah hutan yang luas. Setiap pagi membawa harapan baru, dan setiap malam adalah pengingat akan cinta dan kesetiaan yang mereka miliki satu sama lain. Kakek menyadari bahwa singa telah menjadi bagian dari hidupnya, bagian yang tak bisa digantikan oleh apapun di dunia ini. Bagi kakek, singa bukan hanya harimau, ia adalah anak, sahabat, dan keluarga yang ia cintai dengan segenap jiwa. Pagi itu, matahari bersinar cerah di atas pepohonan, menciptakan semburat keemasan di antara dedaunan hijau. Kakek dan singa baru saja selesai mencari buah di hutan dan kembali ke gubuk dengan penuh keceriaan. Kakek menyuapi singa dengan buah-buahan segar yang mereka temukan, sementara singa duduk dengan tenang, matanya penuh kasih menatap kakek yang sudah ia anggap sebagai keluarga. Di hari-hari yang damai seperti ini, kakek merasa hidupnya sempurna. Namun, ada kegelisahan dalam hatinya yang tak bisa ia abaikan, perasaan yang samar namun mengusik pikirannya. Seolah-olah ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang tak bisa ia hindari. Kegelisahan itu terbukti ketika suatu siang, saat mereka sedang bermain di pinggir hutan, kakek melihat bayangan beberapa orang di kejauhan. Bayangan itu bergerak perlahan, suara langkah mereka berat dan disertai bunyi ranting yang patah. Naluri kakek sebagai seorang yang sudah hidup lama di hutan, memberitahunya bahwa ini bukanlah pengunjung biasa. Ini adalah pemburu. Wajah kakek berubah serius. Ia segera memberi isyarat pada singa untuk kembali ke gubuk. Tetapi singa tampak kebingungan, seakan tak mengerti apa yang terjadi. Kakek berusaha menenangkan dirinya sambil membawa singa menjauh dari suara yang semakin dekat. Singa masih terlalu polos untuk menyadari bahaya yang mengancam, dan itulah yang membuat kakek semakin khawatir. Harimau putih itu telah tumbuh menjadi dewasa, dengan tubuh besar dan kekuatan yang mengesankan. Bagi kakek, singa adalah bagian dari keluarganya. Namun di mata orang luar, singa mungkin dilihat sebagai hewan liar yang berharga. Sambil menenangkan singa, kakek berpikir keras. Ia tahu bahwa ia harus melindungi harimau ini, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawanya sendiri. Hari itu, kakek memutuskan untuk tidak keluar dari gubuk. Ia mengawasi singa dengan cermat, mengajaknya bermain di sekitar gubuk saja, tak berani terlalu jauh. Namun,
Kegelisahan itu tak kunjung hilang. Malam tiba, membawa keheningan yang mencekam. Kakek terjaga, matanya terus mengawasi bayangan gelap di luar gubuk. Ia tahu bahwa para pemburu itu akan kembali, dan ia harus bersiap. Singa tertidur pulas di sampingnya, tanpa sadar akan bahaya yang mengintai. Kakek mengelus kepala singa, perasaan takut mencengkeram hatinya. Namun ia tidak membiarkan ketakutan itu terlihat di wajahnya. Ia ingin singa merasa aman, setidaknya untuk malam ini. Pagi yang tenang berubah menjadi kepanikan saat suara ledakan senapan terdengar di hutan. Singa yang sedang bermain tak jauh dari gubuk langsung tersentak dan berlari ketakutan. Kakek terkejut, tubuhnya menegang, dan jantungnya berdegup kencang. Ia berlari ke arah singa yang mencoba bersembunyi, tapi langkah kakek tertahan saat melihat para pemburu itu mulai mendekati tempat mereka. Dengan perasaan yang kacau, kakek berdiri di antara singa dan para pemburu, tubuhnya yang kecil tampak begitu rapuh di hadapan mereka. Seorang pemburu mengarahkan senapan ke arah singa. Kakek berteriak, "Tidak, jangan." Suaranya bergetar, namun penuh ketegasan. Para pemburu terkejut, mereka saling memandang, ragu sejenak, namun salah satu dari mereka tetap mengokang senapannya. Kakek tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu. Dengan langkah mantap, ia berdiri di depan singa, menghalangi bidikan senapan itu dengan tubuhnya sendiri. Singa yang melihat tindakan kakek mengeluarkan suara pelan, seakan berusaha mencegah kakek untuk maju. Tapi kakek tak peduli. Ia mengangkat kedua tangannya, memohon pada para pemburu itu. "Aku mohon, tinggalkan kami. Dia bukan ancaman. Dia hanya seekor harimau yang butuh keluarga, sama sepertiku." Namun, sebelum ia sempat berkata lebih banyak, peluru meluncur cepat, mengenai tubuh kakek dan membuatnya terjatuh ke tanah. Waktu seolah berhenti sejenak, udara terasa berat, dan keheningan menyelimuti seluruh hutan. Singa menatap kakek yang terbaring lemah di tanah, tubuhnya berguncang, tak percaya apa yang baru saja terjadi. Dengan raungan keras yang menggema di seluruh hutan, singa melompat maju, matanya penuh amarah. Para pemburu yang melihat reaksi itu berlari ketakutan, melarikan diri ke arah desa, meninggalkan kakek yang sekarat dan harimau yang dirundung duka. Singa mendekati kakek dengan langkah pelan, tubuhnya bergetar. Ia menjilat wajah kakek, mencoba membangunkannya. Kakek membuka matanya dengan lemah, menatap singa dengan senyum tipis. "Maafkan aku tak bisa melindungimu lebih lama lagi," bisiknya dengan suara bergetar. Singa meringis, matanya yang tajam kini penuh kesedihan, dan ia mengeluarkan suara pelan, seolah memohon agar kakek tetap bertahan. Tapi kakek tahu waktunya sudah habis. Dengan napas terakhirnya, ia mengelus kepala singa, meninggalkan harimau itu sendirian di dunia yang penuh dengan ancaman. Amarah dan kesedihan membakar hati singa. Ia tak lagi peduli pada apapun selain membalas dendam. Dengan langkah penuh tekad, ia meninggalkan tubuh kakek dan mulai berjalan menuju desa, jejak kakinya meninggalkan bekas di tanah lembab. Desa yang tenang tiba-tiba menjadi hiruk-pikuk saat para penduduk melihat harimau putih besar berjalan dengan penuh kemarahan. Mereka berteriak ketakutan, anak-anak menangis, dan para pria bersiap untuk melindungi diri. Desas-desus tentang harimau buas yang menyerang menyebar dengan cepat, menciptakan kepanikan di seluruh penjuru desa. Di tengah kegemparan itu, salah satu pemburu yang menembak kakek merasa ketakutan. Ia tahu bahwa harimau itu datang untuk membalas dendam, dan ia tak bisa melarikan diri dari perbuatannya. Dengan perasaan bersalah yang mendalam, ia menyerahkan diri kepada polisi, mengakui perbuatannya dan memohon perlindungan. Polisi yang mendengar kisah itu langsung mengambil tindakan. Mereka mengumpulkan para pemburu dan menahan mereka, menyelidiki kejadian yang telah merenggut nyawa seorang kakek tua di hutan. Singa berdiri di tepian desa, tubuhnya penuh dengan amarah. Namun ia tahu bahwa kakek tak akan menginginkan kekerasan. Setelah melihat para pemburu dibawa pergi, singa menurunkan kepalanya. Rasa sakit kehilangan kakek mengalahkan amarah yang membara di hatinya. Ia berbalik, melangkah perlahan kembali ke hutan, meninggalkan jejaknya di jalanan desa yang kini sepi dan sunyi. Para penduduk yang melihat kepergian singa hanya bisa menatapnya dengan rasa iba dan hormat.
Mereka menyadari bahwa harimau itu bukanlah ancaman, melainkan korban dari keserakahan manusia. Hari demi hari berlalu, namun hutan kini terasa berbeda. Singa kembali ke gubuk tempat ia dan kakek tinggal, namun kehangatan yang dulu selalu ada kini telah hilang. Ia sering duduk di depan gubuk itu, menatap ke arah jalan setapak yang biasa mereka lewati bersama. Setiap sudut hutan kini dipenuhi kenangan akan kakek, akan tawa dan kasih sayangnya. Malam-malam terasa dingin dan sunyi, namun singa tetap setia berada di sekitar gubuk itu, seolah menunggu keajaiban yang bisa membawa kakek kembali padanya. Dalam kesendirian itu, singa belajar menerima kehilangan. Ia tetap menjaga gubuk itu, tinggal di sekitarnya dan melanjutkan hidup seperti yang dulu ia lakukan bersama kakek. Kadang, ia mengunjungi tempat-tempat yang mereka jelajahi bersama, memetik buah yang dulu sering mereka makan bersama. Meskipun kini hanya ada dirinya, singa tahu bahwa kakek akan selalu ada di hatinya. Setiap hembusan angin, setiap kicauan burung, dan setiap bayangan pepohonan adalah pengingat akan kakek yang selalu menyayanginya. Hutan itu menjadi saksi kisah cinta dan kesetiaan yang abadi antara kakek dan harimau putih. Para penduduk desa yang mendengar kisah ini mulai menghormati hutan dan kehidupan di dalamnya. Mereka belajar untuk tidak mengganggu alam, menyadari bahwa setiap makhluk memiliki hak untuk hidup damai. Singa, harimau putih yang dulu terlantar, kini menjadi penjaga hutan, simbol kesetiaan yang tak akan pernah hilang. Ia hidup dengan tenang di hutan yang ia cintai, menjaga kenangan akan kakek yang telah mengajarinya arti keluarga. Setiap malam, saat bulan purnama bersinar di langit, bayangan singa terlihat di bawah sinar bulan, berdiri gagah di tengah hutan. Di hatinya, ia tahu bahwa kakek selalu ada bersamanya, tak pernah benar-benar pergi. Di dalam keheningan malam, ia mendengar suara lembut kakek yang berbisik, seolah mengatakan bahwa mereka akan selalu bersama, di setiap hembusan angin dan cahaya bintang di atas sana. Hutan itu menjadi rumah abadi bagi mereka berdua, menyimpan kisah cinta yang tak terpisahkan oleh waktu dan ruang.